di ruangan lab ini. Semoga kegiatan kita menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Allahumma amin. Semuanya, ini kelas berapa? 10 pemasaran 2. Aktif, kreatif, semangat. Untuk permulaan kegiatan pagi hari ini, kita agar supaya kegiatan lancar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas berdoa. Baik, terima kasih. Nah, sebelumnya saya akan absen kalian semuanya, ya. Pak Fatia Asmi Kamila, Fatimah Azhara, Rena Ananda, Mawar Arum, Maya Novita, Meli Aulia, Renata Alfaira, dan Ridwan Ramadan. Berarti ingin ya, saya akan menguji dulu untuk konsentrasi kalian, ya. Keywordnya atau kata kuncinya adalah ikuti kata-kata saya. Apa? Ikuti kata-kata saya. Baik, mulai ya. Proyektor, Proyektor, monitor, monitor, keyboard, keyboard, monitor, monitor, proyektor. proyektor. Coba ikuti kata saya. Bang Novi tadi proyektornya ada berapa? 5 salah, ya. Masih salah. Coba, kalian konsentrasi lagi, ya. Coba, ikuti kata-kata saya lagi, ya. Coba, ingat keywordnya. Keywordnya atau kata kuncinya adalah ikuti kata-kata saya. Kita ulangi lagi. Sekarang kita pakai warna, ya. Ikuti. Kuning, Kuning, biru, biru, putih, putih, biru, biru, kuning. kuning. Coba, Mbak Kiki, birunya ada berapa tadi? Ada 3, salah, ya. Nggak salah. Coba, tolong konsentrasi lagi, ya, biar lebih semangat. Coba perhatikan kata-kata guru, cermati dengan baik untuk menguji konsentrasi kalian, ya. Saya ulangi lagi ke teknologi. Ikuti kata-kata saya. Proyektor, Proyektor, monitor, monitor, keyboard, keyboard, mouse, keyboard, keyboard, proyektor. proyektor. Yang lain diam. Mbak, proyektornya ada berapa tadi, Mbak? Oh, sama. Coba, Mbak Najwa, proyektornya ada berapa tadi? Nah, ini tepuk tangan dulu semuanya. Kita mengingat agar supaya konsentrasi kita tertuju kepada keyword yang tadi saya sampaikan di awal, ya. Ikuti kata-kata saya. Baik, kita masuk ke dalam materi. Namun sebelum saya masuk ke dalam materi baru hari ini, yaitu mentoring, saya akan mereview kembali materi yang kemarin kita pelajari, bahwa ada korelasi atau hubungan antara materi yang kemarin dengan hari ini akan kita pelajari bersama, yaitu materi string, namun yang ada conjunction sintaks di situ, ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang fungsi string pada menu operasi teks, ya. Apa? Operasi teks. Operasi teks. Di mana di situ operasi teks ini fungsinya untuk menggabungkan, ya, untuk menggabungkan teks satu dengan teks yang lainnya, atau sel satu dengan sel yang lainnya. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan apa ini? Menggunakan simbol dan, ya, simbol dan. Contohnya di sini pada sel B5 itu ada tulisan SMK Negeri 1 atau SMK N1. Sementara di sel C5 itu ada tulisan gas eka. Bila kita gabungkan antara B5 dan C5 di dalam sel D6 ini, ketika di enter, sintaksnya seperti ini, hanya mencantumkan simbol dan, akan muncul hasilnya seperti ini. Paham semuanya? Paham semuanya? Paham ya? Nah, itu materi yang minggu lalu kita pelajari. Hari ini kita akan coba masuk ke dalam materi string yang position, ya. Nanti ada ref, ada pred, ada hit, ada value, ada upper, ada lower, ada proper, dan
manfaatkan untuk kehidupan nyata. Ya, saya pakai analogi seperti ini. Ketika nanti kalian Anda semua bekerja pada perusahaan, pada institusi atau pada dunia kerja atau dunia usaha, itu pasti akan dihadapkan pada pekerjaan yang tidak hanya 10, tidak hanya 100, ribuan, bahkan puluhan ribu. Ya, itu. Nah, pekerjaan yang banyak itu kalian dituntut untuk kerja cepat. Coba bayangkan, ketika pekerjaan itu pakai manual, ya, itu kira-kira lama apa enggak? Tenaganya banyak apa enggak? Biayanya pakai lembur, ada tambahan biaya apa enggak? Maka kita bisa bisa mencoba untuk hal-hal yang tadi, ya, yang lama, kemudian banyak biaya, banyak waktu, banyak tenaga, kita ganti dengan yang lebih efektif, lebih efisien, yaitu dengan teknologi, memanfaatkan teknologi. Nah, fungsi string ini menjawab dari permasalahan itu semua yang akan kalian hadapi pada pekerjaan di dunia nyata. Ya. Sebelum Bapak sampaikan materi string secara detail, Bapak akan memberikan pretest dulu. Pretest itu apa ya? Pretest itu apa? Pretest. Tes itu apa? Ujian pre itu berarti sebelum saya kasih sebelum saya kasih materi, ya, saya uji kalian untuk menangkap materi yang belum kalian dapatkan. Sejauh mana kalian mengetahui materi yang akan kita pelajari bersama. Ya, saya akan bagikan link itu kepada kalian lewat HP, ya, lewat WA. Bawa HP semua ya. Silakan kalian buka WA-nya. Buka WA. Saya akan bagikan link pretest. Saya akan kasih waktu kalian sekitar 7 menit. Silakan, saya akan bagi itu tak dulu aja ya pembagiannya ya. Bagi kelompok semuanya ada 7 kelompok nanti yang isinya anggotanya ada 55 ya. Mohon untuk diikuti. Kelompok 1 tolong ini ya, ini kelompok 1 silakan bisa menggabung Mbak. Kelompok 1, 1, 2, 3. Kelompok 2 sini ya, silakan 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 3 ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 Mbak, gabung. Kelompok 4
3, 4, 5. Mas, tolong gabung mas. Di komputer yang sekiranya bisa untuk praktek ya. Saya pakai ini biar kelas ya. Baik. Silakan dibagi kelompoknya. Sudah terbagi semuanya? Nanti kalian tolong diskusi dengan teman-teman satu kelompok ya. Dimana diskusi ini tujuannya agar kalian mampu untuk menampilkan atau mempraktekkan string yang akan kita pelajari bersama. Namun sebelumnya, tolong masing-masing kelompok nanti membaca capaian pembelajaran yang akan kita dalami, yaitu materi elemen TK. Jadi di informatika itu ada 8 elemen ya. Nah, sub elemennya itu adalah TK. Di dalamnya ada spreadsheet, lebih dalam lagi di breakdown. Hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi string. Apa? Fungsi string. Nah, tolong dibaca untuk capaian pembelajarannya dan tujuannya. Kelompok 1 tadi siapa? Sama. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, ya. Baik. Tolong kelompok 1 dibacakan capaian pembelajaran hari ini, Mbak. Itu di atas di layar proyektor itu, silakan dibaca biar teman-teman dari kelompok lain mendengarkan. Silakan dibaca yang keras. Capaian pembelajaran yang keras. Prestasi ya, itu capaian pembelajaran hari ini ya. Jadi tujuannya nanti apa saja ya, ada 3 dalam taksonomi Bloom itu kalian akan masuk ke dalam C2, kemudian C3 dan C6. Ini yang lebih hot lagi itu ada C6. Kalian mampu setelah mempelajari ini diharapkan mampu untuk bisa menampilkan, mempresentasikan di depan kelas setelah nanti kalian berdiskusi dengan teman satu kelompok ya. Baik, kelompok 3 mana kelompok 3? Tolong dibaca yang keras untuk tujuan pembelajarannya. Nanti sampaiannya ya. Sekarang perhatikan pembelajaran dulu. Tujuan pembelajaran tolong dibaca yang keras, Mas. Nih. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjalankan menjelaskan fungsi string diantaranya left, right, mid, lower, proper, upper dengan benar. 2. Peserta didik mampu menerapkan fungsi dari string diantaranya left, right, mid, lower, proper, upper dengan benar. 3. Peserta didik mampu menampilkan hasil diskusi kelompok di depan kelas dengan baik. Ini ya, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama di kelas 10 pemasaran 2 ya. Ini tujuannya. Nah, seperti apakah materi hari ini? Saya akan mencoba untuk mengupas tuntas ya. Kalau teman-teman diperhatikan dengan baik, sekiranya waktunya agak lama ini untuk memperhatikan, untuk mengamati, dan nanti saya akan bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk dikerjakan bersama-sama. Muatan materinya adalah fungsi string atau teks yang minggu lalu kita pelajari. Fungsi string tujuannya seperti tadi yang kelompok 1 sudah sudah baca tujuan sama capaian pembelajarannya. Nanti berdiskusi mampu menjelaskan apa itu fungsi string. Di antaranya left itu apa sih? Right itu apa sih? Mid, value, upper, lower, dan proper itu apa? Itu harus mampu menjelaskan
dengan fungsi teks juga ya. Ini ada korelasinya dengan materi yang minggu lalu kita pelajari juga. Nah, fungsi string adalah fungsi atau formula atau rumus yang digunakan untuk mengambil karakter atau digit ya sebanyak n. N itu ya sesuai kebutuhan nanti pada posisi tertentu. Ada right, ada mid, ada left ya. Seperti itu. Ini pengertian fungsi string. Selanjutnya macam-macam fungsi string ya. Yang pertama itu ada left. Apa? Left itu dari asal bahasa Inggrisnya apa? Kiri. Paham ya? Posisi kiri berarti. Jadi pahami? Nah, left itu digunakan untuk apa? Untuk mengambil karakter dari kiri. Jelas sekali ya, dari kiri sebanyak n karakter. Bentuk sintaksnya sama dengan left, kurung buka teks atau sel, kemudian titik koma angka atau berapa karakter yang akan kita ambil. Tentunya ini sesuai dengan kasus soal yang akan kita hadapi. Kemudian kedua ada right, apa? Right ini digunakan untuk mengambil karakter atau huruf atau digit dari sebelah kanan sebanyak n karakter. Rumusnya sama seperti halnya left tadi. Kemudian yang ketiga ada mid. Ini berbeda sendiri ya, karena tidak hanya nangkal saja, tapi ada teks, kemudian ada 6 ya. Nanti saya jelaskan di dalam keterangan. Mid ini digunakan untuk mengambil karakter di tengah, mulai posisi M atau start 6 baru sebanyak n karakter atau nangkalnya berapa. Jadi pahami? Ini berbeda sendiri dengan left sama right tadi. Kalau left dan right itu langsung mengambil berapa karakter yang diambil. Tapi kalau mid kita harus menentukan dulu yang kita ambil dari kiri start berapa, nomor berapa ya, baru sebanyak berapa. Oke, kemudian value itu digunakan hanya untuk mengubah data string menjadi numbering. Jadi ketika nanti kalian berhadapan pada teks berupa angka saja ya, digit berupa angka, maka wajib menggunakan value sebelum fungsi string. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya nanti ada tambahan di sini, ada lower, ada proper dan ada upper. Nah, ini juga kalian bisa diharapkan mampu untuk mengubah data dari semua huruf yang kalian inginkan. Contohnya untuk lower ini digunakan untuk mengubah data semua huruf dalam kata menjadi huruf kecil. Misalkan tadi huruf besar menjadi kecil, tidak perlu dihapus kemudian ketik ulang, tapi langsung diketik sama dengan lower, arahkan pada sel yang ditentukan, enter. Itu udah menjadi kecil semuanya. Paham semuanya? Yang kedua ada proper. Proper ini digunakan untuk mengubah kata menjadi huruf kapital ya. Ini kata awal kata menjadi huruf kapital. Rumusnya proper sama seperti atasnya, klik selnya di enter. Seperti itu. Kemudian ketiga ada upper. Upper digunakan untuk mengubah data semua huruf dalam kata menjadi kapital semuanya. Yang kecil menjadi gede KB. Coba, halo. Ya. Ini ya, upper sama dengan upper, buka selnya diklik, kemudian di enter. Mudah ya. Kemudian keterangan yang ada di dalam kurung tadi ya, teks misalkan ini adalah alamat sel yang akan diambil datanya ya. Kemudian start ini khusus untuk apa? Untuk mid ya. Untuk mid ini mulai mengambil karakter dan terhitung dari kiri. Ini start atau bahasa kitanya M. Kemudian nangkal atau N jumlah karakter yang akan diambil datanya. Kira-kira sampai sini paham semuanya? Paham semuanya? Paham. Coba kita untuk mengetahui kepahaman kalian, saya akan bagikan satu lembar kerja peserta didik ya. Ada 7 kelompok tadi ya. Belum dikaman ini. Ya, silakan dikerjakan. Nanti saya akan pandu cara mengerjakannya. Ini Mbak, tolong Mbak.
dengarkan saya. Saya akan memandu bagaimana menggunakan lembar kerja peserta ini ya. Kalian buka halaman 3. Buka halaman 3. Silakan login di WA-nya itu salah satu komputer dinyalakan. Kemudian di halaman 3 kalian diskusikan ya lembar kerja ini sesuai dengan soal yang ada di situ. Dan nanti Pak Guru akan mencoba untuk menerangkannya. Nah di sini kalian silakan cermati materi fungsi teks tadi, kemudian dikerjakan di soal yang ada di halaman 3 ya dengan bullet nanti itu dikumpulkan. Kemudian kalian buka halaman 4. Buka halaman 4. Ini kalian kerjakan tapi di komputer ya. Jadi praktek ini adalah skill atau keterampilan. Kalian kerjakan, kemudian isi yang berwarna hijau saja. Paham semuanya? Ya, saya beri kesempatan kalian. Ada yang mengerjakan di LKPD, salah 1 atau salah 2, ada yang mengerjakan di komputer. Silakan download di Jobsheet tabel itu SID soal string. Silakan. Sambil halaman 3 diperhatikan ya, Mas, Mbak. Halaman 3 segera diisi ya. Nanti ini dikumpulkan Pak Guru ya. Halaman 3 coba segera. Ada yang di komputer dibagi tugasnya ya. Dibagi tugasnya. Ada yang di komputer, ada yang di LKPD. Ada manual, ada yang teknologi ya. Kita beri plus dulu untuk nomor 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan kami dari kelompok 7 presentasinya hasil diskusi dari kelompok kami. Ini ya hasil diskusinya. Untuk keterampilannya dia mampu menjawab soal yang ada di LKPD itu Jobsheet-nya. Nanti diharapkan mampu menampilkan ke kelompok lainnya. Oke, tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Untuk selanjutnya kami akan mengadakan post test ya. Setelah kalian mempelajari hingga kalian bisa mengerjakan ya, nanti LKPD-nya tolong dikumpulkan Mbak sesegera mungkin, lengkap dulu biar dapat
dapat nilai langsung ya. Kemudian hasil ini seperti apa? Hasilnya kita bisa tahu kalian akan mengerjakan post test ya. Untuk post test silakan dikerjakan. Sudah semuanya? Ya. Baik, terima kasih. Nanti langsung saya lihat. Ya. Sekarang selanjutnya perhatikan. Cukup ya. Sekarang tolong kalian duduk yang rapi lagi. Masih semangat? Kita akan mencoba untuk menyimpulkan materi yang tadi kita kupas tuntas terkait dengan string. Saya pengen agar supaya salah satu siswa atau beberapa siswa bisa menyimpulkan. Nanti saya akan berikan untuk closingnya ya. Dari kelompok 1. Oke, tepuk tangan dulu. Semangat ya. Kita besok untuk minggu depan kita akan mempelajari fungsi logika if ya, logik informatik ya, logika if. Jadi nanti jika ini maka itu, jika ini maka itu ya. Itu untuk materi yang akan minggu depan yang akan kita pelajari. Baik, saya kira itu untuk hari ini. Karena waktunya sudah cukup, mari kita tutup perjumpaan kegiatan belajar mengajar hari ini dengan berdoa bersama. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim.